bab bentar apa? Iya putus-putus. Halo, cek. Kedengeran Oke. kok. Oke ya. Ada request nggak dari teman-teman kira-kira mau termodinamika dulu apa elektrokimia dulu? Atau ada yang lain? Ayo guys. Oke, nggak ada. Oke. Oke, apa ini? Oke, Kimor nanti aja ya. Ya udah deh keyboard dulu tapi kita lihat bareng-bareng aja gitu. Soalnya Oh, ya iya gitu. udah. Kimor. Oh, ini materi paling paling menarik sih. Tapi nggak bisa. Oke. Sok Azah boleh. Ya, kamu yang share screen berarti ya geser. Oke. Nah, Iya, kayaknya kamu gantian yang aja share gitu. screen ini deh. Stop dulu. Oke. Dari ya. Oke. Ya, jadi ini share screen aku udah kelihatan kan ya? Seharusnya udah sih. Oke, udah Zah Oke. aman. Ya, kimia organik. Sebenarnya ini cukup banyak hafalannya gitu lah ya. Nah, terus habis itu ini bahasnya tentang senyawa karbon dan kombinasinya. Kombinasinya tuh sama unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, sama sulfur. Serta sifat-sifat dan reaksinya. Keistimewaan atom karbon mungkin masih ingat lah ya. 4 ikatan bisa membentuk 4 ikatan kovalen, ikatan antar 2 dan 3, ikatan antar karbon. Nah, terus kalau hidrokarbon itu tipenya ada apa aja? Mungkin tahu juga alkana, alkena, sama alkona. Itu rumus umumnya, tipe ikatannya juga kayak gimana. Ada yang ikatannya rangkap dan tunggal, yang rangkap 2 itu alkena dan yang rangkap 3 itu alkona. Contohnya di situ ada etana, etena, sama etuna. Kalau mau gambar, nah kalau materi kimia organik kayaknya bakalan aneh sih. Ya, kalau gambar tuh masih ingat gak ya materi SMA? Kayaknya aman lah ya. Ya, kayak gitu. Kalau penamaan, nah terus isomer. Di materi ini juga ada isomer yang 2 atau lebih molekul, tapi memiliki rumus molekul yang sama itu isomer. Contohnya di sini ada butana sama isobutana yang paling sering disinggung. Nah, terus tipe isomer itu ada itu ya, isomer konstitusional itu dia tuh secara struktur. Kalau stereoisomer tuh sebentar. Di sini nggak ada penjelasannya sih. Aku coba. Aku pindah ke sini. Nah, stereoisomer tuh molekul-molekulnya tuh ikatannya sama, tapi susunan ruangnya yang beda. Itu maksudnya kayak gimana? Kayak dia tuh gimana ya? Mengungkapkannya. Ya, contohnya di sini ada 2, dia stereoisomer sama enantiomer. Nah, kalau misalnya yang pertama itu, dia tuh
contoh isomer geometrinya itu cis trans yang paling sering. Kalau cis itu dia yang kiri ini ya, dia tuh satu, itu sebutannya apa ya? Nah, kalau yang trans tuh dia yang begini. Oh iya, sebentar. Kalau enantiomer itu yang isomer optik, yang bayangan cermin satu sama lain tapi nggak overlap, itu tuh kayak kayak tangan gitu. Bentuknya kayak gitu. Dia contohnya enantiomer. Nah, terus habis itu contohnya ada hidrokarbon yang kiral. Jadi itu karbonnya tuh mengikat 4 unsur yang berbeda. Ini kan dia mengikat CH3, terus ini dia mengikat CH3 sama O, terus CH3 sama O. Ini CH3, ini O, oksigen, terus yang ini ya hidrokarbon yang panjang ini. Dan ini beda semua gitu. Nah, terus ini materinya ini, aku coba balik lagi ke yang tadi, biar lebih ringkas. Sebenarnya sama aja sih ini. Nah, kalau molekul kiral tuh kenapa dia bisa disebut kiral tuh karena dia bisa memutar bidang polarisasi. Nah, terus ini ada penamaan alkana dan sifat fisiokimianya. Oke, makasih. Jangan lupa isi presensi ya. Nah, jadi titik didihnya itu sama titik lelehnya itu semakin semakin panjang rantai karbonnya itu bakalan semakin tinggi ya, iya semakin tinggi. Nah gitu. Kalau misalnya dia semakin pendek berarti dia semakin rendah. Terus ini ada tata nama alkana. Kalau alkana pasti diakhiri ana, nama molekulnya didasarkan pada senyawa utama. Maksudnya senyawa utama tuh senyawa utamanya itu rantai panjangnya dulu gitu. Nah, terus habis itu baru diikuti gugus cabangnya kalau ada. Senyawa utama tuh rantai karbonnya paling panjang kan. Nah, nama rantai terpanjang tuh didasarkan pada jumlah karbon sesuai yang ini. Nah, terus habis itu atom karbon tuh diberi nomor mulai dari ujung yang bertetangga paling dekat dengan cabang pertama. Nah, jadi kalau misalnya cabangnya tuh dari kiri gitu. Berarti dikasih nomornya tuh dari kiri. Kalau cabangnya paling dekat dari kanan, berarti kasih nomornya dari kanan. Terus alkana itu berperan sebagai cabang. Alkana yang berperan sebagai cabang tuh dikasih akhiran il, contohnya itu atau namanya alkil, ada metil, propil dan sebagainya. Nah, gugus alkil itu yang alkana sebagai cabang ditulis di depan sebelum senyawa utama. Jadi misalnya metil apa gitu, propil apa kayak gitu. Baru senyawa umum alkananya. Terus kalau ada lebih dari satu gugus alkil diberi namanya tuh posisinya dikasih angka kan. Kalau misalnya gugus alkil yang sama, misalnya metilnya ada 3 gitu. Dilihat dia tuh metilnya di nomor berapa gitu, dikasih angka. Kalau ada lebih dari satu gugus alkil, terus habis itu berarti dia pakai di tritetra dan lain sebagainya. Di depan nama aril atau alkilnya tadi. Kalau ada lebih dari satu gugus, ulangi nomor karbonnya juga. Jangan lupa. Nah, gugus alkil yang umum kan ini kan metil, etil, propil sama butil. Terus ada juga isopropil, isobutil, sekunder butil sama tersier butil. Nah, contohnya ini. Ini aku nggak bisa coret-coret sih. Kalau Rivaldi mau bantuin coret-coret juga nggak apa-apa. Ini ada rantai panjangnya kan yang ini kan ya udah kelihatan. Kalau mau belok-belok juga nggak apa-apa, tapi ngapain gitu. Ini ada 8. Berarti kan oktana. Terus cabangnya ada 3, kelihatan banget. 1, 2, 3. Nah, berarti kita lihat aja dulu yang metil dulu. Yang metil ada 2 kan. Terus ini CH3 berarti etil, ada 1 etil. Terus posisi cabangnya di mana? Ini mau dinomorin dari kiri ataupun dari kanan sama aja kan, karena dari kanan pun sama jaraknya dekat gitu lah.
ini metil yang ini ke kanan tuh jaraknya 1, metil yang ini juga ke kiri jaraknya 1. Jadi bebas, misalnya aku nomorin dari kiri berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, berarti metil yang ini ada di nomor 2. Terus habis itu 3, 4, berarti etilnya di nomor 4. Ini etil di nomor 4, berarti 4, 5, 6, 7. Nah, berarti metil yang ini di nomor 7. Nah, terus penamaannya, sorry ini typo ya. Nama senyawanya kan tadi udah oktana, tulis aja oktana paling belakang gitu. Nah, terus yang di depan tuh apa? Oh ini yang typo. Kan ini ada etil sama metil, sesuai abjad aja, berarti etil dulu kan. Nah, etil tuh tadi di nomor 4, berarti 4 etil, terus ini pakai strip yang ngubungin angka tuh. Nah, terus sama yang lainnya juga. Strip 2,7 tuh tadi nomor si metilnya tadi kan, 2 sama 7, pakai koma kalau lebih dari 1. Terus strip ini seharusnya di metil oktana. Nah, karena metilnya ada 2, kayak gitu. Oke, annotate-nya aku hapus. Oke, makasih. Nah, terus habis itu sifat kimia alkana itu tidak reaktif ya, kayak relatif tidak reaktif, beda sama alkena sama alkana, makanya reaksinya tuh dikit atau malah bisa dibilang ya gitu. Terus pada temperatur ruang tuh nggak bereaksi dengan asam pekat ataupun basa pekat, berarti kan kayak apa ya, susah banget buat bereaksi gitu. Tapi bisa nih bereaksi dengan asam nitrat panas. Nah, reaksinya tuh ini di suhunya. Terus habis itu alkana juga dapat terhalogenisasi oleh Cl2 dan Br2 pada temperatur tinggi. Contohnya kayak gini, CH4 ditambah Cl2 pada temperatur tinggi menjadi CH3Cl ditambah HCl gitu. Terus habis itu alkana bisa bereaksi terdekomposisi menjadi spesies yang lebih sederhana pada temperatur tinggi. Nah, berarti kan dari CH4 terurai jadi C ditambah 2H2. Contoh lainnya CH3CH3. Jadi karena terdekomposisi menjadi spesies yang lebih sederhana, maksudnya ini cabang berikatan dengan hanya menjadi lebih sedikit atau berkurang gitu. Di sini dia juga bisa membentuk alkena plus H2. Alkena juga dapat bereaksi dengan oksigen menghasilkan Cl2 dan H2O atau reaksi pembakaran. Nah, terus di sini ada alkena dan alkuna. Alkena itu mengandung ikatan rangkap 2, 1 aja tapi ya. Contohnya kayak gini, dan alkena itu rumus umumnya CnH2n, alkuna itu ikatan rangkap 3 dan juga hanya 1. Alkuna itu rumusnya CnH2n-2. Nah, tata namanya tuh sebenarnya nggak jauh beda gitu. Pasti pakai rantai utama gitu. Dan rantai utamanya itu harus mengandung 1 atau ikatan rangkap gitu. Kalau ikatan rangkapnya di rantai yang lebih pendek, pilih rantai utamanya itu rantai yang lebih panjang. Nah, pemberian nomor karbon itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Bukan yang tadi kan pilih yang dari dekatnya tuh sama cabang. Kalau ini dekatnya sama rangkapnya. Nah, terus habis itu nomor diberikan di sebelum nama rantai utama atau diberi lalu diberi akhiran N atau UNA. Ya kayak gitu. Bisa sambil dibaca. Oke. Nah, reaksinya itu ada reaksi adisi kalau di alkena yang pakai aturan Markov-Nikov. Ini aku sambil review aja cepet dikit. Mekanisme reaksi adisinya tuh bisa dilihat, dibuka di PPT-nya aja. Terus kalau ada yang nggak ingat, kalau ada yang nggak paham bisa ditanya. PC aja kalau nggak takut nggak keburu. Hidrokarbon aromatik itu cincin benzen, terus reaksi hidrokarbon aromatik itu ada 3, substitusi nitrosis sama sulfonasi. Ini mekanisme reaksi.
mekanisme reaksi seharusnya nggak keluar. Maksudnya nggak keluar disuruh jelasin gitu. Senyawa organik yang mengandung oksigen itu ada alkohol, aldehid, karboksilat, dan ester, dan keton, dan eter. Reaksi alkohol dan eter itu ada oksidasi eliminasi substitusi, oksidasi alkohol primer itu ada di sini. Contohnya mekanisme reaksinya, perhatian aja reaksi aldehid sama keton, reaksi reduksi, terus pembentukan hemiasetal, terus ada juga reaksi pembentukan asetal. Ini hemiasetal, ini asetal. Nah, mekanisme reaksinya, untuk reaksi umum karboksilat itu reaksi asam basa, reaksi substitusi, sama asam HX, sama reaksi reduksi. Maksudnya reaksi reduksi sama reaksi esterifikasi. Jadi membentuk ester. Jadi karboksilat. Nah, ini sintesis ester itu reaksi antara karboksilat dan alkohol, jadi ester. Reaksi antara asam klorida dan alkohol jadi ester. Reaksi antara anhidrida asam dan alkohol jadi ester. Reaksi ester itu bisa dihidrolisis menjadi asam karbonat, terus asam karboksilat, reaksi saponifikasi, terus habis itu reaksi reduksi ke alkohol primer. Nah, itu mekanismenya. Senyawa organik turunan amonia itu ada amina. Nah, terus habis itu di sini mungkin catatannya semakin apa? Semakin ini kan amonia, ini metilamin, ini dimetilamin. Semakin banyak cabangnya itu semakin apa ini? Titik didinya ini kalau makin bertambah tuh semakin tinggi ya. Ya gitu. Oleh karena itu senyawa amina itu mendidih di bawah titik didih alkohol. Karena NH tidak sepolar oleh OH gitu. Sifat basa dari amina di sini jelas bersifat basa. Terus habis itu reaksi protonasi ini kayaknya uh, dilewat aja kali ya. Amida itu turunan dari karboksilat. Di sini reaksi amida itu ada hidrolisis sama reduksi dari amida ke amina. Nah, senyawa amida itu molekul netral. Terus ada polimer, ada monomer. Monomer tuh satuannya dari ini ya, dari polimer gitu. Terus reaksi polimerisasi ada secara adisi. Kayaknya ini lebih baik dibaca sendiri ya gitu karena ini tuh. Nah, kalau biomolekul juga itu dihafalin aja isomernya. Terus ini juga susun apa? Unit disusun oleh apa, terus ikatannya juga dihafalin. Ya karena kalau tahun kemarin keluar sih itu. Oke. Kalau protein nggak ada yang aneh-aneh sih. Sama seperti pas SMA, mungkin di recall aja. Nanti mungkin ini ada soalnya, bisa aku share ya. Oke, aku stop. Boleh dilanjut ke materi berikutnya? Mau elektro atau termo dulu? Oke. Makasih banget ya Zah ya. Jadi gitu ya teman-teman buat kimia organik karena besok kemungkinan besar soalnya yang keluarkan kurang terduga ya. Jadi lebih baik mungkin dari teman-teman bisa belajar baca-baca sendiri buat kayak gugus yang lain-lain gitu ya. Ada gugus apa sih? Aduh lupa. Ya gitu ya, ada gugus ether, gugus ester dan lain-lain. Sorry banget buat dihafalin sendiri. Karena biasanya yang keluar nggak semudah itu gitu rantainya. Panjang banget. Oke, kita bakal lanjut ke materi berikutnya. Ini apa? Oh, ini timor tadi. Kita bakal lanjut ke karena materinya banyak,
dan masih seger, kita ke termodinamika dulu. Oke, di sini kita udah kenal ya namanya termodinamika. Terus juga kita udah kenal juga yang namanya kinetika. Nah, kalau bedanya apa? Kalau termodinamika itu dia lebih ke hasilnya gitu. Misal kalian bikin bakwan gitu, apapun yang terjadi, termodinamika taunya ya bakwan ya rasanya gitu gitu, terbuat dari tepung, digoreng dan lain-lain. Kalau kinetika itu mempelajari proses. Gitu. Oke, mempelajari proses gitu. Jadi gimana bakwan itu jadi eh itu yang mempelajarinya di bidang kinetika gitu. Kalau termodinamika lebih ke hasilnya. Oke, kita bakal lanjut karena ini materi-materi masih awal masih pengantar sifatnya. Di sini juga dikenal kalau fungsi keadaan itu delta T. Jadi si suhu ini itu merupakan fungsi dari eh, T final dikurangi T inisial. Dia nggak peduli dia mau turun misal dari suhu 5 ke 4 ke 3 ke 2 dan suhu airnya 1, termodinamika cuma lihat dari 5 ke 1 aja gitu. Perbedaannya cuma 4 derajat Celcius gitu. Oke, bentar. Nah, di sini eh T yang digunain perlu diingat di sini T yang digunain udah T mutlak ya. Jadi perlu ditambah buat 273 Kelvin. Nah, terus di sini juga kita udah kenal kalau semisal kalor itu sama dengan Q sama dengan C kali delta T. Rumus ini perlu banget buat dicatat. Q sama dengan C kali delta T, di mana delta T ini merupakan T inisial, T final dikurangi T inisial. Rumusnya bisa dilihat di sini ya. Nah, perbedaannya di sini kalau di TBB itu kan kita kenal ada yang namanya CP, ada yang kenal CV juga kan. Aduh, ini ada pesan masuk kah? Bentar ya. Oh enggak. Ada CP, ada CV gitu kan. Ada yang buat apa sih buat monoatomik itu berapa? 3/2 R ya. Eh, 5/2 R. Kalau CP 5/2 R buat monoatomik. Kalau eh, C, CP buat diatomik tuh 7/2 R dan seterusnya gitu ya. Nah, CP dan CV ini dianggap dia konstan. Nah, sedangkan yang berubah di sini cuma temperaturnya atau DT-nya. Otomatis dari Q sama dengan integral T2 dari T1 C kali DT gitu ya. Nah, istilahnya gitu. Buat dasarnya gitu. C-nya selalu dianggap sebagai suatu konstanta, bukan sebagai fungsi dari temperatur. Itu. Terus kita lanjut, ini cuma kerja sama dengan oke, bentar. Aku mau nyari dulu. Oke. Di sini kerja kita kenal dulu kalau kerja itu W sama dengan F kali S gitu kan. W sama dengan F kali S. Nah, di sini itu kalau integral itu misal dalam suatu garis gitu ya. Aduh, kok jelek banget. Bentar. Oke. Misal ada dalam suatu garis gitu. Nah, si dx ini itu dia partisi tiap ini loh, tiap baris gitu. Ini namanya dx. Nah, dx yang kekumpul kumpul 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 nantinya diintegralin. Jadi misal di sini dari titik 0, ini aku anggap dia titik 0 ke titik S. S. Nah, gitu. Jadi perbedaannya F sama dengan S ketika diintegralin semuanya. Gitu. Oke. Terus eh, perlu diingat lagi catatan juga di sini tanda minus ini sangat
fungsinya sangat penting ya. Kalau minus berarti dia eh bentar. Minus itu dia artinya dia mengalami yang namanya eh dia melakukan kerja gitu. DW sama dengan minus P kali delta X. Dia melakukan kerja. Bisa dibayangin kalau semisal kalian kerja bakti gitu kan, otomatis buat kerja bakti itu kalian bakal capek gitu. Otomatis ketika kalian capek gara-gara banyak energi yang kalian keluarin buat melakukan kerja bakti itu gitu. Jadi ketika si gas ini mengalami ekspansi, otomatis si sistem gas ini itu mengalami ke dia melakukan kerja terhadap piston gitu. Jadi karena dia melakukan kerja, otomatis dia capek kan, terus dia bernilai negatif gitu. Ya gitu ya. Perlu diingat ini juga, ini kesepakatan kalau open system untuk kalor yang keluar itu nilainya minus. Kalau dia dikenai kerja, otomatis dia plus. Misal ya gitulah, teman kalian mungkin lagi capek terus kalian gendong gitu. Otomatis teman kalian eh, yang dikenai kerja kan. Nah, karena dia dikenai kerja, otomatis dia nggak capek gitu. Makanya dia eh, ininya plus delta W gitu. Persamaannya gitu ya. Tapi ini agak ngawur juga. Tapi bolehlah digunain. Oke, ini buat kondisi-kondisinya, perhitungan kerjanya, W sama dengan PX T kali delta V. Nah, hal ini karena dia kondisinya istirahat, otomatis ketika dia sudah melakukan kerja, dia eh, dalam, maksudnya udara melakukan kerja gitu. Ini juga, ini sebenarnya tadi cuma pengantar ya. Kita langsung masuk ke hukum pertama termodinamika. Jadi hukum pertama termodinamika itu apa gitu kan? Hukum pertama termodinamika itu ketika sebenarnya energi, kalau kalian masih ingat sama hukum kekekalan energi, jadi energi di alam semesta itu nggak bakal bisa diciptain atau nggak bisa dimusnahkan gitu. Ceritanya gitu. Yang bisa cuma dia berubah dalam bentuk yang lain gitu. Nah, alam semesta ini dia selalu bernilai nol. Nah, di alam semesta itu pasti ada yang namanya sistem sama lingkungan. Nah, karena sistem dan lingkungan ini dia saling berinteraksi, otomatis ketika delta E sistem ini berkurang, otomatis energinya itu lari ke lingkungan. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi hukum pertama termodinamika itu, energi alam semesta itu selalu tetap nggak berubah-berubah sama sekali. Nah, buat ini cuma materi-materi aja dan teori-teori, contoh perhitungan mungkin kalian bisa dilihat. Nah, kemudian entalpi gitu. Eh, Nanti kita bakal kenal ada entalpi, ada entropi, ada energi bebas, Gibbs dan lain-lain. Nah, sebenarnya entalpi itu eh bentar. Entalpi eh oke. Di sini ada persamaan gitu ya. Delta H sama dengan Q minus P kali delta V. Ini kalau kalian bingung ini dari mana, ini tuh asalnya dari delta E sama dengan, kok jelek ya? Apa? Delta E sama dengan Q plus W gitu ya. Nah, dia W-nya ini, bentar, kayaknya tadi di atas ada. Nah, kan delta E sama dengan Q plus W. Nah, karena dia W-nya ini, W-nya itu kan dia
melakukan kerja ya. Dia melakukan kerja otomatis dia nilainya minus karena dia melakukan kerja dong. Nah, kalau dia dikenai kerja otomatis otomatis plus gitu kan. Tapi kan yang terjadi di sini kerjanya itu dia minus karena eh, diasumsikan kerja PV hanyalah kerja yang mungkin terjadi pada sistem gitu. Jadi di sini untuk tahun pertama kita asumsiin dulu buat PV-nya itu dia selalu melakukan kerja terhadap sistem. Nah, delta pada volume tetap, kan otomatis delta V-nya ini dia sama dengan 0 kan. Maka delta E sama dengan QV. Bentar aku hapus dulu. Nah, perlu diingat banget delta E kejadian delta E sama dengan QV itu terjadi ketika delta V-nya sama dengan 0 atau keadaan isobarik. Nah, waktu dia keadaan mungkin isotermik, persamaan ini nggak bisa digunain gitu. Delta E sama dengan QV. Jadi nanti kalau misal ketemu soal ditinjau dulu gitu. Apakah dia isobarik, isobarik, isovolumik atau isokorik atau iso apa tadi lupa isotermik. Nah, perlu ditinjau dulu untuk keadaan-keadaan yang lain itu rumusnya juga beda-beda gitu. Ini misalnya contoh eh, pada entalpi. Tahu lah ya entalpi delta H gitu. Nah, kalau entalpi itu didefinisikan sebagai delta H sama dengan E plus PV. Bentar. Ya, betul. A sama dengan E plus PV. Sebenarnya ini ada penurunan rumusnya ya, tapi buat TBB kayaknya lebih baik buat eh, ditelan mentah-mentah terlebih dahulu, dipahami dulu hanya itu apa, entalpi, E-nya itu energi dalam, P itu tekanan, dan V itu volume. Oke, perlu ditekankan itu dulu ya. Terus delta H sama dengan delta E plus delta PV, EP kali delta V. Nah, untuk eh, tekanan yang tetap, kalau tadi volume yang tetap itu delta E sama dengan Q, kalau untuk tekanan tetap delta H sama dengan Q. Ini perlu diingat juga kalau semisal delta H sama dengan Q itu berlaku pada tekanan yang tetap gitu. Oke. Ini juga ada contoh perhitungan mungkin bisa dilihat nanti ya. Terus di sini juga ada delta E sama dengan delta H minus delta PV sama dengan delta H minus delta NRT. Nah, delta NRT itu dari mana gitu? Kalau kalian masih bingung, masih ingat apa ya, persamaan gas ideal gitu kan? PV sama dengan NRT gitu. Aduh. Nah, N itu kalau semisal di sini ada delta, otomatis di sini juga ada delta gitu. Buat perbedaannya. Oke. Kenapa kok nggak delta P gitu kan? Kenapa nggak V kali delta P gitu? Dari tadi banyak ngomong gitu ya. Eh jadi kenapa kok nggak delta P-nya yang diubah? Karena di industri di percobaan-percobaan lebih enak ketika kita eh, melakukan percobaan di tekanan yang tetap ketimbang melakukan di volume yang tetap. Kenapa? Karena sifat gas kan selalu mengalami ekspansi ya. Selalu mengalami ekspansi kemanapun ketika dikasih temperatur otomatis dia bakal ngembang. Maka susah banget buat dia. Oke, sorry banget. Kenapa kok nggak delta P-nya yang divariasiin? Gara-garanya kan
kalau gas itu kan ekspansinya kemana-mana ya. Jadi dia kalau misal divariasikan dalam volume yang tetap sangat susah karena sifatnya yang eh, terekspansi kalau semisal dinyatakan dalam misal perlakuan panas gitu. Nah, di sini eh, perlu diingat juga bahwa delta E sama dengan delta H minus P delta V. Nah, ini. eh Aduh, bentar. Oke, ini bentar rumus. Nah, rumusnya dari sini ya. Kalau reaksi dan gas menjadi signifikan, delta H di delta E ditentukan dengan pendekatan berikut. Jadi rumusnya lumayan banyak buat teman-teman ya. Ini tuh kenapa dia bisa muncul delta E? Di sini tuh sebenarnya rumusnya dari delta E sama dengan Q plus W gitu. Nah, ketika dia eh, P-nya sama atau dia dinyatakan dalam tekanan yang sama, otomatis Q ini dia akan setara sama delta H-nya gitu. Sebenarnya kalian kalau semisal udah paham tentang delta E sama dengan Q plus W itu penggunaannya gimana, otomatis kalian bisa nurunin rumus-rumus yang lain dalam berbagai kasus gitu. Misal tekanan yang tetap atau volume yang tetap. Kita bakal lanjut ke hukum kedua termodinamika. Eh, Kira-kira dari hukum pertama termodinamika ada yang kurang jelas nggak? Kita belajar bareng-bareng kok di sini kok. Kalau misal aku sama Azah nggak bisa jawab, nanti mungkin teman-teman eh, kalian ada yang bisa jawab gitu. Oke, halo, nggak ada? Apakah aman? Besok ujian ya? Aduh, semangat guys. Oke, nggak ada? Atau gimana? Atau masih bingung? Gak apa-apa, kita kalau mau tanya, tanya aja gitu. Kita di sini santai kok. Apa ini? Oh iya, Sabtu ya ujiannya ya. Ah, oke, masih ada 1 hari lagi. Semangat guys. Oke, nggak ada yang tanya. Apakah udah jelas? Boleh ketik 1 ya kalau udah jelas ya. Kalau misal mau tanya, tanya aja nggak apa-apa. Oke, oke sip. Sebenarnya rumusnya cuma delta E sama dengan Q plus W gitu. Karena dia banyak penurunannya, otomatis delta E sama dengan Q plus W itu bisa dinyatakan dalam berbagai rumus gitu. Aslinya yang utama cuma Q plus W doang. Delta E sama dengan Q plus W. Nanti kalau kalian misal agak bingung gitu ya, bisa kalian turunin sendiri gitu buat rumusnya. Atau bisa juga nanti kalau semisal malu-malu forum di sini, bisa juga chat lewat grup boleh, lewat PC boleh. Tapi kalau semisal terlalu banyak yang PC kan juga mungkin nggak bakal dijawab semua gitu ya. Oke, kita bakal masuk ke hukum kedua termodinamika.
hukum kedua termodinamika itu kaitannya sama entropi. Entropi itu apa gitu kan? Banyak mungkin kalian masih awam gitu sama entropi itu apa. Jadi entropi itu ibaratnya kalau semisal kalian udah tata-tata kamar gitu. Sebenarnya konsep entropi itu merupakan eh, kecenderungan suatu partikel untuk eh, bergerak tidak beraturan atau untuk berantakan gitu. Semisal kalian udah nata kamar gitu, tiba-tiba teman kalian yang rusuh datang. Nah, otomatis kecenderungan buat eh, ketidakteraturannya itu makin gede gitu ketimbang kalau kamar kalian udah berantakan duluan gitu. Nah, gara-gara kamar kalian udah rapi, terus teman kalian yang rusuh datang, otomatis kecenderungan buat kamar kalian jadi obrak-abrik itu makin gede. Ketimbang ketika kamar kalian udah obrak-abrik duluan. Nah, gitu juga konsep entropi ketika suatu partikel yang teratur atau umumnya partikel-partikel yang bersifat yang gas itu mereka memiliki entropi yang gede ketimbang fasa solid. Kenapa? Karena gas itu lebih bisa bergerak kemana-mana. Nah, karena mereka bisa bergerak kemana-mana, otomatis kecenderungan buat bergerak tidak beraturan makin gede juga. Bentar ya. Oke, gitu. Itu konsep entropi gitu. Nah, di sini juga itu kan ada entropi solid lebih kecil dari entropi liquid, lebih kecil dari entropi gas. Karena si gas ini itu bisa bergerak kemanapun yang dia mau, eh, karena dia tidak terikat sama siapapun gitu. Ibaratnya jomblo dia boleh bergerak kemanapun gitu, sesuka dia kemanapun. Ketimbang ketika dia sudah mengalami keterikatan gitu ya. Aduh bahasannya. Oke, mana nih? Oke. Ini juga ada nanti delta S gini ya. Ramalkan tanda delta S ketika delta S-nya bernilai positif, otomatis suatu reaksi secara spontan. Delta S positif dia spontan. Karena entropinya dia lebih tinggi gitu. Ya bentar. Waktu si apa? Aduh lupa kan. Ya gitu ya. Dan lupa mau ngomong apa. Jadi entropinya ketika delta S sama dengan positif apa negatif ya? Positif ya. Ketika delta S sama dengan eh, positif, otomatis suatu reaksi berjalan secara spontan. Apa kebalikannya ya? Aku lupa juga. Bentar, bentar. Eh, entropi bernilai. Aku lupa juga, sorry guys. Oke, ketika perubahan fasa terjadi dari teratur menjadi kurang teratur, entropinya positif. Oke, berarti kalau entropinya positif dia spontan. Ketika dia bergerak dari keteraturan yang teratur menjadi yang acak gitu. Pasti capek ya dengerin kayak gini ya. Tapi kita bakal review dikit-dikit banget. Ini juga penting juga W sama dengan minus P kali dV. Ini kerja ekspansi, artinya si gasnya ini mengalami ekspansi, artinya dia melakukan kerja, bukan dilakukan kerja. Ingat tandanya minus. Oke, ini udah definisi entropi. Entropi juga ingat entropi juga dinyatakan dalam T kali delta S.
Q sama dengan T kali delta S. Delta S sama dengan Q reversible dikalikan T. Ini rumus juga. Jadi mungkin kalau kalian udah ini tahu juga kalau Q bentar bukan Q. Delta G nanti kalian kenal juga energi bebas Gibbs sama dengan delta H minus T kali delta S gitu ya. Nanti kalian juga di termodinamika kalian juga bakal kenal delta G sama dengan delta H kali minus T kali delta S gitu. Terus kalian juga nanti bakal kenal kalau delta G0 itu bisa dicari dari G0 reaktan. Prinsipnya sama kayak energi bebas Gibbs ya. Sama kayak entalpi. Kok reaktan sih? Produk, sorry. Produk delta H produk minus delta G 0 reaktan. Ini konsep yang kalian harus pahami ya. Delta G itu bisa kalau delta G 0 otomatis delta H-nya juga harus delta H0 dan delta S-nya harus delta S0. Kalau misal delta G sama dengan delta H minus T kali delta S. Udah tahu ya delta G0 itu apa, delta G itu apa, delta H0 itu apa, delta H apa gitu. Terus delta G juga bisa dinyatakan dalam delta G0 minus plus RT lan Q. Nah, delta S0 ini juga bisa dinyatakan dalam S0 produk minus S reaktan. Nah, gini. Nah, nanti dari persamaan ini delta G sama dengan delta Q0 plus RT dan Q itu kalian bisa dapat nilai E0 sel. Oke. Ini beberapa persamaan yang harus dihafalin gitu. Buat dapat energi bebas Gibbs nanti kalian bakal belajar. Oke, delta H E sama dengan T kali delta S. Mungkin kalau kalian ini rumus bingung dari mana lagi, ini rumus sama aja, ini delta E. Cuma dia dimodifikasi doang, delta E sama dengan Q. Ini kan T kali delta S tadi Q. Plus W reversible. Ini kan. Dia rumus utamanya cuma delta E sama dengan Q plus W gitu loh. Ini kan. Q reversible sama dengan T kali delta S. Oke, kita bakal lanjut. Ini bisa hukum ketiga termodinamika. Apa? Tentang apa kalau hukum ketiga termodinamika tuh ketika suatu zat itu mendekati temperatur 0 Kelvin otomatis dia memiliki entropi yang positif entropi yang ya benar akan mengalami entropi positif. Ini cuma teori doang. Mungkin kalian bakal bisa lebih paham kalau semisal baca-baca lagi. Karena kalau semisal tutor kayak gini kan cuma sekilas-sekilas dan di permukaan doang. Ya bentar. Salah. Mana ini annotate? Oke. Tadi juga udah dikenalin kalau energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs itu apa? Perlu diketahui kalau G sama dengan H kali minus TS. Kalau nggak ada deltanya semua. Kalau ada deltanya, diadain delta semua. Ini kan ada deltanya, berarti harus ada deltanya semua. Kalau misal di sini delta G0, otomatis di sini juga delta H0, di sini harus delta S0. Ditinjau pada satu temperatur, bukan delta T. Oke, delta S sama dengan reversible per T ini udah kalian ketahui juga.
Iya, Pak. Hmm, bentar. Oh iya. Kalau semisal key reversible-nya sama dengan delta H gitu. Waktu tekanannya tetap, maka otomatis delta S irreversible sama dengan delta S kali T. Nah, ketika irreversible-nya itu sama dengan delta H, otomatis karena dia kan pada tekanannya pada tekanan yang tetap ya, dia jadinya delta H sama dengan delta S per T. Delta ST. Nah, di di apa susun ulang jadi bentuknya kayak gini. Oke, karena udah terlalu banyak nih ketimbang nanti kalian bingung, kita bakal lanjut. Ini soal-soal konsep kalian bisa kerjain. Uh, ini perlu diingat kalau semua yang ada nol-nolnya itu kalian bisa cari dengan rumus kayak kalian nyari delta H di entalpi, delta H di reaksi. Jadi koefisien dikali delta G0, kemudian dan seterusnya. Soalnya delta G0 kan dia pembentukan dalam 1 mol. Jadi bisa dikali sama koefisien. Kenapa dikali koefisien? Karena koefisien kan katanya perbandingan molnya. Oke, ini bisa lah ya. RT ln, nah ini delta G sama dengan delta G0 RT ln IP. Pada kondisi standar, IP itu sama dengan Q itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam konsentrasi bisa, kesetimbangan konsentrasi bisa juga dinyatakan dalam tekanan. Kalau RT ln 1 ATM, karena kan kalau enggak sorry kalau ke, ke konsentrasi bisa juga, konsentrasi bisa juga karena kan P pada apa ya? Pada suhu yang tetap gitu kan, PVNRT PVNRT. Nah gini kan, nah V ini kan bisa pindah ke sini. N per V kan namanya konsentrasi. P M R T. Nah jadi otomatis kalau semisal pada suhu yang tetap, perbandingan P sama perbandingan M itu selalu berbanding lurus. Itu. Nah, ini kan pada suhu yang tetap kan dia bisa dicoret. Jadi perbandingannya sama. Oke, kita bakal lanjut karena masih ada beberapa materi. Oke, gitu ya. Ini juga perlu kalian ketahui kalau pada saat kesetimbangan delta G-nya itu dia sama dengan 0. Delta G pada saat kesetimbangan dia sama dengan 0. Selalu. Ketika dia tadi rumusnya delta G sama dengan delta G0, RT ln plus RT ln IP otomatis ini kan bernilai 0. Saat kesetimbangan dia nggak ada energi bebas Gibbs atau nggak ada perubahan energi bebas Gibbs. Jadi dia 0. Sama dengan delta G0 RT ln Q. Nah, gini, ada beberapa kesetimbangan juga, ada beberapa kondisi juga yang kalian bisa tinjau di sini. Oke, gitu aja. Intinya ada beberapa rumus. Tadi ada delta G sama dengan H, delta H minus T kali delta S. Ada juga rumus delta G sama dengan delta G delta G0 sama dengan delta G 0 pada reaktan dikurangi delta G0 pada produk.
Terus bisa juga delta G sama dengan delta G0 plus RT lengkap. Itu ada semua di sini. Eh, mungkin itu ya. Oke, karena udah malam juga, eh, kita bakal lanjut ke materi berikutnya. Kita ini elektrokimia bentaran doang kok. Soalnya kalian juga udah dapet di materi SMA. Harusnya. Nah, di sini ada penyetaraan reaksi redox juga. Ada Al, Cu2+, Al3+, sama Cu. Bentar. Sebenarnya terserah kalian buat elektrokimia, kalian mau gunain apakah reaksi setengah metode setengah reaksi atau mau menggunakan reaksi metode redox. Oh, metode redox sih. Metode Bilox. Nah, kalau kalian pakai metode Bilox otomatis kalian harus tinjau satu persatu gitu buat penyetaraannya. Misal apa ya? Misal ini kan kalau pakai metode setengah reaksi kan gini ya, kalian udah tahu. Aku kasih contoh yang metode Bilox. Di sini kan Al dia unsur tanpa muatan kan, berarti muatannya 0. Di sini 2 plus 2 sorry. Di sini 3 plus 3 sorry. Cu dia nggak ada muatan 0. Mungkin kalian udah tahu ya kayak cara kayak gini ya. Ini tinggal Al. Al-nya udah sama semua kan. Satu Al, satu Cu, satu Al, satu Cu. Ini kita hubungan. Berarti ini ya selisihnya 3. Ini Cu2 plus ke 0 selisihnya 2. Gitu. Oh iya bentar. Dari termodinamika dulu tadi adakah yang ingin bertanya? Sok nggak apa-apa ya ampun. Kalian jangan takut di sini. Nggak aku gigit. Apakah aman? Rumusnya sebenarnya ke termodinamika cuma itu aja gitu. Delta Q sama dengan W, delta E sama dengan Q plus W. Kalau semisal eh oke amanin aja dulu ya, bener. Oke, sebenarnya kalau kalian di sini nih masih bingung ya karena eh, baru tutor pertama Kak. Baru maksudnya kan eh, tutor gini kan juga terbatas sama waktu kan. Jadi kita harus buru-buru juga. eh dari kami cuma merecall tugasnya merecall dari apa yang udah diajarin dosen. Kalau misal dosen nggak ngajarin ya kalian belajar sendiri gitu. Ini kan 3 sama 2 selisihnya tadi kan. 3 sama 2. Otomatis kita cari KPK-nya dulu gitu. Nah, di sini kan KPK 3 sama 2 kan 6 kan. Nah, 3 biar jadi 6 dikali berapa? Dikali 2. Terus 2 bisa jadi 3 dikali berapa? Dikali 3. Otomatis kita susun ulang kembali kalau semisal 2Al plus ini kan yang Cu tadi dikali 3 ya. 3 Cu2 plus yang Al juga dikali 2Al 3 plus ditambah Cu-nya juga dikali 3 3 Cu. Nah, ini kan Cu dikali 3 Al dikali 3. Kita habis ketemu kayak gini, kita cek dulu apakah dia setara apa enggak untuk muatannya. Ini kan ada 3 Cu2 plus berarti muatannya 6 kan, plus 6 karena ada 3 muatan Cu2 plus. Ada 3 ion Cu2 plus. Otomatis kalau Cu2 1 Cu2 plus itu muatannya 2, berarti kalau 3 Cu2 plus muatannya 6. Nah, gitu ini 6, ini juga 2Al 3 plus. Ini juga 6. Berarti dia udah setara untuk muatannya atau setimbang setara.
Oke, ini pengetahuan dasar reaksi-reaksi Bilox kayak gini, reaksi-reaksi redox. Boleh kalian pakai reaksi Bilox kalau semisal kalian nyaman dengan reaksi Bilox. Kalau nggak nyaman, boleh pakai setengah reaksi juga gitu. Tapi caranya cuma dua doang ya, jangan eh, bikin metode baru lagi. Oke, di sini ada sel galvani, mungkin kalian bakal kenal banget sama sel galvani ya. Udah, mungkin udah kenal gitu. eh dari zaman SMA sampai sekarang sel galvani itu selalu muncul. Perlu diingat, nah perlu diingat lagi. Kalau sel galvani itu berlaku hukum Kraus. Kraus itu apa? Kraus. Nah, Kraus itu K-nya itu katoda, R-nya itu reduksi. Reduksi aku singkat aja anoda, hanya anoda, pokoknya oksidasi. Aduh. Nah, ingat kalau di eh, katoda dia selalu mengalami reduksi. Kalau di anoda dia mengalami oksidasi. Gitu. Konsepnya gitu. Oke. Ingat, katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Oke. Sel galvani itu kalian udah kenal lah ya. Ada jembatan garam, ada metode reaksi gini. Kalian jangan sampai ketukar. Ini bisa juga dinyatakan dalam oxred. Apa itu oxred? Ox itu oksidasi, berarti yang depan ini selalu mengalami oksidasi, yang belakang itu mengalami reduksi, oxred gitu. Yang depan dia mengalami sebelum jembatan garam, tanda notasi jembatan garam ini, dia mengalami reduksi oksidasi, yang belakang mengalami reduksi. Jangan sampai ketukar. Oxred ingat ya. Mungkin ini ada soal, mungkin kalian nanti bisa eh, jawab. Oh ini kok nggak ada lagi. Bentar kayaknya sinyalnya jelek nih. Oke, sampai sini dulu deh. Kira-kira ada yang mau ditanyain dari termodinamika dan lain-lain. Besok emang ujian apa kalian besok pagi? Adakah yang ujian besok pagi? Oh, kosong. Yang lain? Katanya ada yang UAS olahraga ya? Oh, PRD. Oh, oke. Ada yang olahraga kah? UAS olahraga? Gak ada ya? Oh iya. Pasti presentasi PRD sama Pak Zuher ya? Oke, Sabtu ya. Tuh, berarti Sabtu kalian ada dua ujian dong, olahraga sama kimia. Ya, capek banget sih. Semangat ya. Mungkin semangat nggak bakal bikin kalian lebih baik gitu, tapi yang bisa aku omongin cuma semangat doang. Ya, benar. Biasanya ada tuh yang dari FTI, dipalak aja yang dari FTI, Pak. Biasanya orangnya rajin-rajin. Oke, kita bakal lanjut ya. Halo, Azza masih di situ nggak Azza? Halo Azza, Azza.
Ya, sepertinya ada kendala sinyal. Oke. Oh, oke, oke. Nah, eh bentar apa ya tadi yang mau ngomong apa? Bentar, aku lupa mau ngomong apa. Oke, nggak jadi lah. Eh, Oke, di sini ada desain sel galvanik kalau dibuat menggunakan reaksi redox berikut. Itu itu soal, aku coba baca soal aja nanti kalian bisa kerjain sendiri. eh ini biasanya pengetahuan dasar aja. Kalau pengetahuan dasar kayak PPT gini eh bisa lah dibaca-baca sendiri. Nah, di sini perlu diingat, lagi, aku garis merah. E0 sel itu sama dengan E0 zat reduksi sama minus E0 teroksidasi. Jadi, E0 zat tereduksi ini dia ada di sebelah kanan deret volta kalau kalian masih ingat deret volta gitu kan. Eh, apa sih? Eh, Li, K, dan seterusnya yang ke kanan pokoknya. Dia makin ke kanan tuh E0-nya itu makin positif. Ketika dia artinya ketika dia E0-nya makin positif, dia makin mudah untuk tereduksi. Sedangkan semakin ke kiri, otomatis dia eh, mudah mengalami oksidasi. Ketika dia mengalami oksidasi, E0-nya itu dia bernilai negatif. Nah, gitu. Ketika dia bernilai negatif, otomatis eh ketika dia E0 selnya ini dia nilainya positif, otomatis dia mengalami yang namanya reaksi spontan atau reaksinya terjadi secara spontan di galvanik. Jadi dia nggak butuh energi-energi dari luar buat terjadinya reaksi. Ini yang membedakan sama proses di elektrolisis. Oke. Oke, di sini juga udah ada contoh soal. Uh, bentar. Delta E0 Cu2 plus sama dengan plus 0,34. Tentukan reduksinya berapa gitu. Di sini udah diketahui kalau nilai potensi sel standarnya itu 0,46 volt. Artinya E0 tereduksi sama E0 oksidasinya itu dikurangin hasilnya 0,46 volt. Terus ada juga E0 Cu2 plus itu nilainya 0,34 volt. Terus dikurangin deh pakai ini hasilnya E0 Ag plus sama dengan 0,8 volt gitu. Nah, ya gitu. Kenapa kok EAG-nya ini ada di sini gitu? Kenapa nggak di sini? Ya karena EAG ini kan dia ada di sebelah kanan deret volta. Kalau L di sebelah kanan CU. Jadi CU terus titik terus di sini ada AG. Iya, bentar, ada chat. Kak, kalau misal ada soal dialiri gas H2 ngaruhnya apa ya, Kak? Hmm, bentar. Ngaruhnya apa? Sebenarnya gini, konsep dari sel galvani itu setahu aku ya kita belajar bareng. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngoreksi, sahih banget. Kalau semisal sel galvani itu dia, bentar, bentar ya. Hmm, apa bentar? Oh kayak gini nih ya, notasi selnya ini, ya. Ini kan mirip kayak gini.
Sebenarnya eh, H2 dalam deret volta itu dia sebagai H2O, tapi dia sebagai H2O, jadi otomatis kalau di deret volta dia E0-nya sama dengan, bentar, kita lihat dulu, eh, apa tadi, potensial bentar ya, potensial reduksi H2 tuh berapa? 2. Potensial reduksi dari H2 itu 0 0 volt. Artinya, bentar, artinya tergantung dia di eh, ter, termas eh, logam apa yang eh, di apa logam apa yang digunakan, apakah dia nilai E0-nya itu lebih negatif, atau ini apa, ini drive apa, oh iya ada, nomor berapa tuh, nomor berapa sih, aduh nggak nyimak nih, halo, siapa itu tadi, oh soal nomor 4, oke bentar ya, bentar, bentar. Nomor 4, yang lain sabar ya, bentar ya, soal nomor 4, elektroda platina dicelupkan dalam, dialirkan gas H2 dengan tekanan 1 atm. Elektroda terhubung dengan elektroda krom yang direndam dalam CrCl3. Emang agak susah sih buat nentuin sinotasi selnya. Hmm, tapi gini, uh, bentar. Uh, Sepanjang yang aku tahu, Inet, oh Inet, CPTAU, buat elektroda karbon, platina sama emas, CPTAU kan, apa, iya, aku lupa, ya gitulah. CPT sama AU itu dia selalu mengalami, dia tidak, apa ya, yang mungkin kalau kalian ingat H2 sama ini elektrolisis sama galvania, oh enggak, benar elektrokimia. Nah jadi gini, ketika dia eh, PT kan otomatis dia sebagai elektroda karena dia nggak bereaksi sama sekali kan. PT itu, platina itu bisa dikatakan dia eh, stabil buat elektrodanya. Jadi dia digunakan dalam elektroda yang memang dia sifatnya inert gitu, dia nggak bereaksi sama sekali. Terus si hanya eh, si hanya dia jadi H sama CR, CR itu di sebelah kiri dia nilai potensial E0-nya, potensial reduksinya dia nilainya negatif, sedangkan H2 itu dia nilainya 0 kan.
Otomatis negatif sama nol kan dia lebih lebih gede mana tuh? Lebih gede H2 ya. Lebih gede H2. Otomatis dari sini kita bisa simpulin kalau semisal eh, H2 sama apa H2 sama Cr itu lebih mudah tereduksi yang mana kan? Otomatis lebih mudah yang tereduksi dari H2-nya gitu. Itu sih. Nah, kenapa kok eh, itunya ada dua gitu kan? Ada di sebelah kanan jembatan garam ada C2H3O2 sama H2 karena dua-duanya ini terdapat dalam mengalami reduksi semua ketimbang sebelah kanannya gitu. Jadi intinya dua. Kenapa kok dia bisa mengalami dia ditambahkan bisa mengalami uh, apa namanya itu uh, reduksi gara-garanya karena dia E0-nya itu nilainya 0 sedangkan CR itu nilainya negatif artinya dia lebih gede yang H2 gitu. Apakah menjawab? Halo, aku menjawab. Mah yang D mana? Oh, yang D mana? Oh, itu tinggal ini ya aku annotate ya. Tapi soalnya belum ada di situ. Eh, E0 E0 sel itu sama dengan E apa? Apa sih? Tereduksi E0 tereduksi minus E0 oksidasi. E0 oksidasi. E0 tereduksinya dia kan dia E0 dari H2 kan. E0 dari H2 berapa? 0 kan. Minus E0 dari oksidasi yang mengalami oksidasi kan Cr3 plus Cr minus 0,71. Nah, terus ditambah deh jadi 0,71 volt gitu. Kok bisa jadi gitu? Itu kan rumus tadi. Rumus rumus dari E0 sel itu sama dengan E0 reduksi minus E0 oksidasi. Gitu kan yang di sini yang mengalami reduksi kan 0 yang H2. Yang H2 kan E0-nya 0 minus E0 oksidasinya itu minus 0,71 gitu. Yang mengalami oksidasi kan Cr. Oke, sip. Oke, masih banyak ya ini ya. Oke, kita bakal lanjut cepat aja. Kalau ada apa-apa tanya lah, tanya. Tapi kalau semisal PC nggak dijawab berarti masih chaos ya guys. Nah gini juga caranya. Intinya ada yang mengalami reduksi, ada yang mengalami oksidasi. Nah kalian tentuin kalau semisal N0-nya lebih negatif, dia mengalami oksidasi. Kalau dia N0-nya positif, dia mengalami reduksi itu aja. Terus dimasukin ke rumus-rumus. Nah ini juga ada ini ya. Sebentar. Halo Azza, ada di situ nggak ya? Halo Azza. Jangan-jangan ketiduran lagi sih Azza. Azza. Astaga, Azza di mana Azza? Sorry, tadi ada suara lain. Ada apa gimana? Oke, nggak apa-apa. Aku cuma mastiin aja. Takutnya nanti ini kamu ketiduran. Enak aja. Oke, aman, aman Azza.
Aman, oke. Nah, pada keadaan standar, dia delta G0. Nah, tadi kan ada persamaan banyak banget ya ternyata delta G0 itu apa. Ada delta G0 sama dengan minus RT ln K. Ini di minus RT ln K ini dia digunain ketika terjadi kesetimbangan. Ini digunain waktu kesetimbangan. Ini digunain dia buat nyari E0 selnya. Otomatis nih, kalau ada delta G0-nya, otomatis di sini E0 juga, E0 sel. Itu. Delta G sama dengan RT ln KC. Ini ketika terjadi kesetimbangan. Kenapa kok terjadi kesetimbangan? Kan tadi rumusnya delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Nah, gini. Ketika dia kesetimbangan delta G-nya sama dengan 0. Ini tinggal pindah ruas gitu. Nah, dari sini kita bakal tahu delta G0. Aduh, mana nih? Delta G0 sama dengan minus RT ln K. Tapi kita juga tahu kalau delta G0 itu juga minus NFE sel. Nah, di sini kita substitusi juga minus NFE sel, E0 sel, sama dengan minus RT ln K. Nah, di sini kita bisa dapat dari nilai E0-nya. Dari substitusi ini NF pindah ke sini. Jadi E0 sel sama dengan RT ln K per NF gitu. Perbandingannya gitu. Terus 0,052-nya dari mana gitu ya. 0,052-nya dari nilai F ini dia merupakan konstanta Faraday. Dia nilainya 96480. Bentar. Iya, betul. 96480. Terus nilai R-nya ini dia berapa berarti? 0,082 ya. 0,082. T-nya dia karena pada temperatur 25 derajat, otomatis kalau 25 derajat dia harus ditambah sama 273 biar jadi Kelvin, 298. T-nya 298. Nah, ketika dia dari ln jadi log, dia dikali sama 2 ln, bentar, ini pengetahuan aja ya. Ln itu sama dengan ln X. Itu sama dengan 2,303 log X. Gitu kan ceritanya. Nah, di sini nanti hasil dari ini dikali sama 2,303 biar jadi log. Gitu. Oke, gitu. Ini matematika biasa doang. Oke, udah dapat pada suhu 25 derajat atau suhu kamar segitu nilainya. Untuk perhitungan nanti kalian bisa cari sendiri. Sebenarnya KC itu konstanta kesetimbangan ya. Kalian bisa cari apapun dari situ. Nah, di sini ada ini rumus penting juga, sering banget dipakai. Jadi E sel sama dengan E0 sel minus RT ln Q. E sel itu sama dengan E0 sel. E0 sel ini kalian bisa cari dari mana yuk? Dari ini. Tadi kan kalian udah dapat E0 sel sama dengan E0 tereduksi minus jelek banget E0 oksidasi. Gitu kan? Astaga. Oke, E0 oksidasi gitu. Nah, E0 sel bisa didapat dari situ. Nanti kalian juga harus kalau semisal persamaannya belum setara, kalian harus setarain terlebih dahulu. Gitu.
Nanti kalian bisa cari selnya. Q-nya didapetin dari kesetimbangan. Kesetimbangan bisa tekanan, bisa juga konsentrasi. Oke. Kalau semisal ada yang salah, langsung koreksi aja ya, kita belajar bareng di sini. Ini kan N0 sel, Ni sama Cr itu kanan Ni ketimbang Cr. Nah, jadi dia N ini dia mengalami reduksi, Cr ini mengalami oksidasi. Pakai deret volta ya. Deret voltanya catatannya jangan dihilangin dulu. Dibaca lagi. Ini kan EH plus sama dengan ESN plus. Ini yang ditanyain tadi sama siapa tadi ya? Sama baby. Namanya keren banget. Sama baby EH plusnya 0. ESN2 plusnya minus 0,14. Ini persamaannya nanti kalian bisa di sini pakainya konsentrasi, no problem, karena tadi yang udah aku bilang tekanan itu kalau semisal pada temperatur yang sama dia akan setara dengan konsentrasi. Oke, gitu. Oke, ini cuma soal biasa. Ini penentuan pakai pH. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini pakai dari H2 dari H plus, H2 E0, E0-nya berapa? E0-nya kan 0 kan. Dari H2 ke H plus kan dia 0, E-nya, E0-nya. Terus nanti kalian tinggal masukin. Ini tinggal aplikasi-aplikasi doang. Bentar, ini korosi nggak mau keluar. Korosi sebenarnya sifatnya mirip kayak sel galvani. Dia dia ketika berlangsung spontan ketika E0 selnya dia positif. Ya karena ada Fe sama O2 gitu. Waduh, masih ada elektrolisis. Sabar ya guys. Oke, elektrolisis. Perbedaannya apa sama sel galvani? Di sini dapat dilihat kalau tadi sel dari galvani itu selalu positif. Aduh, kalau elektrolisis itu dia negatif. Karena apa? Karena dia reaksinya nggak spontan. Kalau reaksinya nggak spontan, maka di elektrolisis dia perlu yang namanya energi listrik. Gitu. Mau banget dia guys, agak cerewet kayak tukang jamu. Oke. Sebenarnya itu aja sih. Ini selebihnya cuma materi-materi aja yang mungkin bisa kalian baca sama nanti mungkin aku usahain ya, tapi aku nggak bisa janji juga buat uh, soal-soal aku coba buat kerjain karena udah lama juga gitu Kak belajar kimia. Oke, gitu aja dari aku karena udah malam juga. Mungkin dari Azza gimana, mau dilanjut kah? Halo Azza, 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 Azza. Halo Azza, Azza, Azza di mana Azza? Masuk, masuk. Ih, maaf banget berisik. Aku lagi nyari earphone. Oke, gimana Azza? Apakah mau dilanjut apa udah? Aku balikin ke yang lain aja deh. Gimana? Oke, gimana dari teman-teman nih menentukan? Sebenarnya masih ada satu materi lagi, kesetimbangan kelarutan ya. Atau kalian udah capek gitu mau tidur kan? Besok kan ya gitu. Atau kalian mau lanjut gitu. Kami serahin ke kalian. Oke, kasih apa ya? Apa nih ada chat? Terserah kagak aja kak. Gimana? Aku
karena ini materinya Azza, aku serahin ke Azza. Gimana, Zah? Halo, Azza? Itu terserah aku. Aduh, Mm-mm. ya udah deh. Udah ada telepon nggak apa-apa. Oke deh, ya udah aku coba lanjutin aja ya. Sebentar. Bentar lagi kok. Santai. Mana ya? Aku tutup. Oke, kita lanjut ke materi terakhir yang pertama yaitu kesetimbangan kelarutan. Iseng banget. Kesetimbangan kelarutan itu ya pasti dalam fase larutan ya cair. Kesetimbangan disosiasi padatan dalam air itu contohnya itu ada di sana. Nah, kelarutan itu didefinisikan sebagai garam yang terlarut dalam larutan jenuh, yaitu kondisi larutannya tuh ketika garam dan ion-ionnya ada dalam kondisi setimbang. Kalau yang diminta dalam kesetimbangan kelarutan. Nah, terus habis itu ada yang dinamakan hasil kali kelarutan atau KSP, itu hukum kesetimbangan untuk reaksi pelarutan. Nah, contohnya di sini untuk larutan CaF2 tadi yang di atas itu KSP-nya yaitu konsentrasi Ca12 dikali konsentrasi F- dipangkatkan koefisiennya masing-masing 1 dan 2. Terus untuk mencari nilai kelarutan, nah kita misalkan aja konsentrasi Ca2+ yang larut itu X, dan berarti konsentrasi F-nya juga apa namanya jadi 2x kan berdasarkan apa namanya kalau konsentrasi itu sesuai dengan koefisien di depannya gitu. Nah, terus habis itu dipangkatkan 2, dan berarti jadi untuk nilai kelarutannya X-nya itu akar pangkat 3 dari KSP per 4. Nah, terus ada juga tentang efek ion senama, yaitu ion yang berasal ada di larutan yang sama tapi sumbernya beda gitu. Jadi misalnya dalam suatu larutan kita tambahin molekul lain yang ada kesamaan ion di dalamnya gitu ketika larut. Nah, jadi nanti itu akan berpengaruh terhadap kelarutannya, yaitu akan mengalami penurunan kelarutan. Nah, di sini kondisi pelarutan untuk larutan contohnya ini padatan AXBY menjadi demikian secara umum. Terus ada juga hasil kali konsentrasi ion yaitu QSP yang digunakan sebagai acuan untuk menerangkan kondisi larutan gitu. Misalnya kita tahu KSP dari larutan padatan XB itu sekian. Nah, kalau kita hitung dari kondisi yang ada gitu, diketahui konsentrasi si A berapa, si B berapa, terus habis itu kita hitung KSP-nya berapa. Nah, kalau misalnya KSP-nya itu lebih kecil daripada KSP, berarti larutannya dikatakan tidak jenuh atau belum mencapai kondisi kesetimbangan. Dan endapan tentunya tidak akan terbentuk karena tidak jenuh ya. Terus kalau misalnya sama KSP sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh dan endapan tidak akan terbentuk. Kalau KSP-nya lebih besar daripada KSP, maka larutan dikatakan lewat jenuh dan endapan akan terbentuk. Untuk larutan garam yang bersifat basa dipengaruhi oleh asam, itu garam yang bersifat basa tuh garam yang terbentuk dari reaksi asam lemah sama basa kuat. Nah, jadi kan yang kuat tuh basanya ya, berarti dia dapat sifat dari sana gitu. Larutan garam itu bersifat basanya dalam air. Contohnya di sini CaF2 itu sifat basanya diberikan oleh ion fluoridanya. F- kan kalau ingat dari materi yang sebelumnya, HF itu kan asam lemah, terus berarti F- itu basa kuat kan setelah bereaksi dengan air. Nah, makanya jadi dia tuh sifat CaF2 tuh dia basa berasal dari F-nya. Nah, ketika F- itu bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan OH-. Jadi Ca2+ itu kan dari dia di sini bersifat asam lemah. Nah, dia nggak akan bereaksi dengan air ya, kalau diingat lagi materi sebelumnya.
Nah, terus untuk larutan garam basa itu dipengaruhi oleh asam. Nah, jadi kayak lawannya gitu. Jadi larutan CaF2 itu di dalam larutan asam akan lebih besar daripada larutan di dalam air. Kenapa? Karena ion F minusnya ini akan bereaksi dengan H+. Kan dia apa ya? Kalau di sini F minus bereaksi dengan H2O itu kan berarti dia harus memutus dulu si ikatan H di H2O kan ya. Nah, kalau di sini kan dia F minus langsung ketemu H plus gitu. Kalau di di asam. Nah, jadi makanya dia akan lebih lebih kelarutannya lebih tinggi gitu dibandingkan saat dilarutkan di dalam air. Itu tadi garam basa ya. Terus di sini ada kesetimbangan simultan, yaitu kesetimbangan yang berlaku ketika dua atau lebih reaksi kesetimbangan terjadi secara bersamaan dalam satu larutan. Maksudnya gimana? Contohnya itu larutan PO4 dalam suasana asam. Dalam larutan asam itu kan terdapat H+ dari asam yang ditambahin. Nah, terus bahkan ada dua reaksi kesetimbangan, yaitu FePO4 jadi reaksi kesetimbangan menjadi Fe3+ dan PO43- dan tentunya si PO43- ini akan bereaksi dengan si asam. Tadi kan contohnya dalam suasana asam kan, menjadi HPO42-. Nah, terus diperoleh reaksi kesetimbangan yang baru. Nah, terus ini hasil kali kelarutannya, K totalnya itu sama dengan KSP dibagi Ka ketiganya. Ka ketiganya itu dari Ka ketiga dari H3PO4-nya yang asamnya tadi kan. Kalau KSP-nya tentu aja dari FePO4. Nah, rumusnya tuh ada di sebelahnya. Konsentrasi Fe3+ kali konsentrasi HPO42- dibagi konsentrasi H+. Sesuai dengan materi kesetimbangan kimia yang awal gitu. Buat K ketiga dari H3PO4 mungkin kalau ada yang lupa bisa diulik lagi materi yang sebelumnya pas materi kesetimbangan kimia. Buat kelarutan oksida logam itu kalau ada padatan oksida logam yang dilarutkan ke air, berarti kan ion oksida O2- hasil penguraiannya tuh akan bereaksi dengan air, menghasilkan ion hidroksida. Nah, jadi ion O2- tadi itu tuh basa yang sangat kuat. Di sini dikasih tahu Kb-nya tuh 1 kali 10⁻²2. Jadi nggak akan sulit gitu ditemukan dalam keadaan bebas di dalam air karena dia akan dengan mudah bereaksi dengan air. Nah, terus contohnya kalau misalnya ada Ag2O, itu kan kesetimbangannya menjadi 2Ag plus ditambah O2-. Diketahui KSP-nya dan ada juga reaksi ditambahkan ion oksida itu O2- bereaksi dengan air menjadi 2H-. Nah, diketahui Kb-nya kan. Terus habis itu diperoleh reaksi kesetimbangan yang baru yaitu Ag2O ditambah air menghasilkan reaksi kesetimbangan menjadi 2Ag+ ditambah 2OH- dengan K total yang baru itu di sini karena Ag2O sama H2O itu padatan dan liquid jadi nggak berpengaruh konsentrasinya, berarti sisa konsentrasi Ag+ kuadrat dikali konsentrasi OH- kuadrat. Jadi kesimpulannya itu penambahan asam akan meningkatkan kelarutan oksida logam. Nah, ion H+ yang bereaksi dengan O2- tadi menghasilkan H2O dan melepaskan ion logam dari padatannya sehingga pembuatan oksida logam terlarut. Sehingga membuat oksida logam yang tadi tuh terlarut. Kayak gitu. Nah, di sini tuh contohnya misalnya ada Fe2O3 padat ditambah asam, di sini kesetimbangan 6H+ menjadi 2Fe3+ ditambah 3H2O. Ini contoh lainnya ya. Nah, terus di sini ada kelarutan sulfida logam, berarti berkaitan dengan ion sulfida. Ion sulfida kan juga sangat basa, karena kita tahu H2S itu sangat lemah. Gitu. Nah, terus
berarti ion ini tuh juga dapat bereaksi dengan air kan, karena dia itu basa yang kuat. Nah, kalau misalnya ada Ag2S gitu ditambahin ion sulfida, kan dia ini ion senama ya. Nah, terus berarti akan terjadi hal yang mirip nggak ya, bisa dibilang sama H2O? Mirip sih, tapi bedanya reaksinya tuh kalau ion sulfida direaksikan dengan air itu akan menghasilkan OH- dan HS-. Nah, ini mungkin sebenarnya pakai intuisi cukup bisa sih gitu kan, H2O jadi H+ sama OH- gitu. Berarti kalau ketemu S2- jadi OH-nya tetap sama S- gitu. Nah, kalau ini kan tadi juga O2- kalau ditambah H2O jadi OH- aja gitu. Tapi ada 2 ya. Nah, terus habis itu kalau dilihat kesetimbangan yang barunya itu KSPA ya. Ag2S itu sama dengan konsentrasi Ag+, konsentrasi OH-, dan konsentrasi HS-. Nah, ini tuh bisa dibilang rumusnya tuh bisa dihafal, tapi karena mungkin rawan lupa gitu, jadi bisa diingat aja gimana gimana penggabungan dari kedua reaksinya tersebut. Terus habis itu ada pengaruh asam pada kelarutan sulfida logam. Nah, jadi kalau misalnya ada sulfida logam itu, kelarutannya itu bisa ditingkatkan dengan penambahan asam. Nah, di sini misalnya ada ZNS. Terus habis itu ditambahin sulfida, ion sulfida. Tapi dia tuh bukan kan nanti dia bisa bereaksi dengan asam kan. Nah, yang sulfidanya bereaksi dengan asam, terus dalam dua tahap gitu. Nah, ketika diperoleh kesetimbangan total akhirnya itu, jadi si sulfida logamnya, terus ditambah asamnya menghasilkan si Zn2+-nya yang udah larut tadi ditambah H2S, asam sulfida. Ini KSPA yang baru. Berarti rumusnya itu jadi Zn2+ dikali konsentrasi H2S dibagi konsentrasi H+ dipangkatin 2. Nah, terus habis itu ada juga pengendapan selektif. Pengendapan selektif itu jadi kita cari tahu yang mana yang akan mengendap terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini ketika natrium klorida encer ditambahkan ke larutan yang mengandung ion Ag+ dan Pp2+, endapan AgCl yang terbentuk terlebih dahulu tuh ya endapan AgCl gitu dibandingin PbCl2 karena kelarutan molar AgCl di sekitar tuh 1.200 kali lebih kecil dibandingkan PbCl2. Nah, pengendapan selektif ini dapat dilakukan jika konsentrasi ion Cl- dijaga cukup besar untuk mengendapkan AgCl, tetapi cukup kecil untuk mengendapkan PbCl2. Nah, itu ada diagramnya tentang pengendapan selektif, mungkin bisa dibuka PPT-nya lagi. Itu cuma contoh aja tadi. Nah, terus ada ion kompleks. Misalnya ada garam tembaga CuSO4 dan CuNO3 2 kali. Ketika dilarutkan dalam air, ion Cu2+ itu tidak berada dalam bentuk bebas, tapi akan mengikat 6 molekul air membentuk ion kompleks CuH2O 6 kali 2+ yang berwarna biru. Terus ada di sini contoh reaksi kompleks. Terus tetapan kesetimbangan kompleks itu kayak gimana? Nah, di sini Cu2+ ditambah 4 NH3 akan menghasilkan kesetimbangan CuNH3 4 kali 2+. Nah, tetapan pembentukan kompleks itu atau K-form didefinisikannya. Nah, itu bisa berarti konsentrasi CuNH3 4 2+ dibagi konsentrasi Cu2+ dibagi konsentrasi NH3 dipangkatin 4. Nah, terus habis itu K-form itu juga sering disebut tetapan kestabilan gitu kalau ditanya, karena semakin besar nilainya itu akan semakin stabil kompleksnya, nggak akan terurai kembali gitu. Terus di sini ada contoh soalnya.
di jam segini sih. Mungkin sambil dilihat-lihat aja, nggak dihitung benar-benar. Kalau diketahui kelarutan SRF2 itu sekian, tentukan nilai KSP. Nah, SRF2 tuh reaksi kesetimbangan kayak gimana, kayak gitu kan. X, misalnya ini X, maka ini 2X. Terus habis itu KSP-nya itu karena ini aqueous ini padat, nah berarti ini KSP-nya X kali 2X dipangkatin 2, terus dihitung, dapatlah KSP-nya sekian. Mungkin kalau yang dari SMA udah biasa ngafalin juga sok aja gitu, boleh. Terus kalau perak klorida itu nilai KSP-nya yang lebih besar dari perak karbonat. Nah, terus berarti kelarutan AgCl itu juga lebih besar dari kelarutan Ag2CO3. Itu menjadi pertanyaan dan minta tolong dijelaskan. Nah, maksudnya gimana? Jadi kan AgCl tuh kelarutannya sama dengan akar KSP. Dan Ag2CO3 itu kelarutannya nanti sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Nah, jadi kelihatan ya jauh lebih besar gitu kelarutan si AgCl dibandingkan kelarutan Ag2CO3. Ini kalau perak kan berarti perak itu apa? Aduh, oh iya, Ag ya, benar. Kan dikasih tahu di sini KSP perak klorida kan jauh lebih besar daripada perak karbonat. Nah, maka di sini seharusnya ini dikasih tanda gitu ya, KSP1 atau KSP2. Dengan KSP1 lebih besar, jauh lebih besar daripada KSP2. Nah, berarti si X AgCl ini akan lebih besar daripada X Ag2CO3. Nah, terus yang nomor 3, BaCO3 itu akan mengendap jika 2 ml larutan BaNO3 2 kali 0,1 molar ditambahkan ke dalam 5 ml Na2CO3 0,1 molar. Nah, berarti kita bikin reaksi kesetimbangan BaNO3 2 kalinya dulu. Yang diketahui itu apa? 0,1 molar. Terus habis itu berarti mol Ba2 plusnya kan bakalan 20 ml dikali 0,1 molar. Karena tadi dikasih tahu 20 ml kan. Jadi 2 milimol. Terus habis itu konsentrasi Ba2 plusnya berarti molnya dibagi volume totalnya yaitu 70. Volumenya ditambah sama volume Na2CO3. Jadinya didapat molaritasnya. Nah, terus habis itu kita cari reaksi kesetimbangan Na2CO3, kita hitung mol CO3 2-nya. Kan tadi kita mau cari BaCO3 ya, kita udah dapat konsentrasi Ba2+, kita cari konsentrasi CO3 2-. Jadi kalau udah dapat si mol CO3 min-nya, cari konsentrasi CO3 2-nya, terus seperti tadi, kelarutan dari BaCO3 itu apa? Berarti kan konsentrasi Ba2+ dikali konsentrasi CO3 2-. Kalau udah dapat sekian kan. Nah, karena KSP BaCO3 itu 2,6 kali 10 pangkat minus 9. Oh, nggak ada di sini ya. Seharusnya dikasih tahu ya. Nah, berarti karena KSP-nya ini jauh lebih besar daripada KSP-nya, maka endapan BaCO3 akan terbentuk atau terbentuk larutan yang lewat jenuh itu. Nah, terus yang keempat di sini, kenapa pH mempengaruhi kelarutan BaF2 tetapi tidak mempengaruhi kelarutan BaCl2? Nah, jadi ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya yang itu tentang asam basa. Kan F- itu dari asam lemah, HF berarti F- itu suatu basa yang kuat. Kalau Cl- itu kan dari asam kuat HCl, berarti Cl- itu basa yang lemah. Nah, kalau misalnya BaF2 itu kesetimbangan kelarutannya itu akan bergeser ke kanan karena F-nya itu akan berkurang. Nah, kalau misalnya si BaCl2 kan karena HCl-nya itu terionisasi menjadi ion-ionnya gitu, nggak ada reaksi kesetimbangan kayak F- kayak gini, yaitu akan nggak mungkin ke kanan ya, ini reaksinya ke kiri gitu. Nah, jadi dia nggak kalau misalnya ada Cl- tuh Cl-nya tuh nggak akan aduh ribet banget aku ngomongnya.
dia nggak akan berkurang gitu. Nah, jadinya kelarutan tuh nggak akan bergeser kayak si F minus tadi. Ya, kalau ini kan dia F minusnya akan berkurang kan, karena dia bisa kalau ditambahin kalau dalam kondisi asam gitu, dia bisa bergeser ke kanan atau ke kiri karena di sini dia udah ada 2F minus, di sini ada F minus. Nah, jadi F minusnya itu akan berkurang dan kelarutannya bergeser ke kanan. Mungkin kalau Rivaldi mau nambahin juga silakan aja ya. Kalau sisa berlima ya ini atau bertujuh. Oke. Ini berapa lagi? Masih banyak sih. Wow. Coba kita lanjut ke yang akhir-akhir. Ini ada di itu ya. Ada di drive asrama, akademik asrama. Coba kita yang terakhir aja lanjut. Kelarutan kalsium karbonat CaCO3 itu bergantung pada pH. Nah, pertama tanpa memperhitungkan sifat basa dari ion karbonat, diminta tentukan kelarutan molar CaCO3 dalam air jika KSP CaCO3 itu sekian. Nah, berarti kalau gitu kita hitung. Pertama tulis reaksi kesetimbangannya, KSP-nya itu apa, hitung kelarutannya, dapat. Nah, terus kalau misalnya nilai Kb ion karbonat itu sekian, tentukan nilai tetapan kesetimbangan reaksi untuk reaksi yang ini. Nah, tadi kan kita tahu CaCO3 reaksi kesetimbangannya tuh sekian KSP-nya. Terus habis itu di di sini dikasih tahu ada kesetimbangan reaksi yang ini. Nah, berarti kan ini Ca2+ sama Ca3-2-, tapi yang bereaksi kan cuma CO3-2-nya doang. Nah, berarti tulis aja Ca3-2- aja, gitu. Nah, terus ditambah H2O. Reaksi kesetimbangan menghasilkan HCO3- ditambah OH-. Jadi ini Ca2+-nya coret kanan kiri gitu. Nah, itu tadi kasih tahu Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat min 4. Kesetimbangan dalam basa ya. Nah, terus habis itu berarti kita peroleh K-nya itu tetapan kesetimbangan tuh kalau reaksinya dijumlah dia dikali. Nah, berarti diperoleh kesetimbangan tetapan hasil kali kelarutan yang baru tetapan kesetimbangan kan jadinya. Iya, benar sih. Yaitu adalah 8,1 kali 10 pangkat min 13. Nah, terus kalau yang C ditanya, jika diasumsikan satu-satunya sumber ion itu Ca2+, HCO3- sama OH-, itu pelarutan dari CaCO3, tentukan kelarutan molar CaCO3 dari kesetimbangan di atas. Nah, jadi kan tadi kesetimbangan yang di atas itu maksudnya ini kan ya. Nah, terus habis itu kita buat dulu aja ya kondisinya tuh kayak gimana, karena kan tadi dibilangnya itu jika diasumsikan satu-satunya sumber ion-ion ini itu cuma dari pelarutan CaCO3, berarti kan yang ada tuh cuma si CaCO3, berarti yang lain tuh nggak ada kan sih. Ini H2O juga nggak dari H2O gitu. Nah, terus berkurang sebanyak min X mol gitu, terus habis itu diperoleh sekian. Nah, berarti tetapan kesetimbangannya atau hasil kali kelarutannya itu konsentrasinya dikalikan, yaitu tadi si Ca2+ HCO3- sama OH-. Nah, tadi kan tahu kan dapat kesetimbangannya itu 8,1 kali 10 pangkat min 13. Nah, ini karena X semua, karena koefisiennya sama semua, nah, berarti diperolehlah kelarutan dari CaCO3-nya tuh sekian. Si min X-nya itu. Nah, terus habis itu, kalau yang D itu pertanyaannya kelarutan molar CaCO3 pada pH air laut. Nah, berarti kan pada kondisi basah. Kelarutan molar dari CaCO3. Nah, berarti si OH-nya itu apa? KW per ini apa? Min log P. Min log apa tadi 8
8,3 ya. Jadi 10 pangkat minus 8,3 gitu. Jadi AH minusnya tuh bukan dari sini kan, karena dia bakalan dari pengaruh si air lautnya itu. Nah, jadi dimasukkan demikian. Nah, KW kan tahu kan 10 pangkat min 14 gitu. Nah, terus dihitunglah dapat sekian. Yang baru tuh yang ini 8,1 kali 10 pangkat min 13. Terus habis itu kalau yang ini kenapa begini? Kita lihat soalnya. Tentukan kelarutan molar CaCO3 jika larutan buffer pada pH 7,5. Jika dilarutkan pada larutan pH 7,5. Nah, berarti itu gimana? Kalau pH 7,5 itu berarti dia 10 pangkat min 6,5 ya OH minusnya. Karena kan H plusnya itu 10 pangkat minus 7,5, berarti OH minusnya 10 pangkat minus 6,5. Nah, ini langsung pakai yang atas saja gitu. Tapi ini OH minusnya gitu kan tadi. Ini X dikali konsentrasi OH minus. Berarti kalau X kuadrat itu K yang baru dibagi konsentrasi OH minus. Nah, dapatlah X-nya sekian gitu. Mungkin dari aku itu dulu ya, karena ini udah jam 10. Ke stop share. Nah, dari teman-teman mungkin nanti bisa dilanjutin aja. Itu semuanya ada di Drive Akademik Asrama. Linknya mungkin aku share dulu deh. Yang masih di sini mungkin mau buka gitu. Link tree-nya ada di situ. Tuh nanti cari aja di kimia. Kayaknya kemungkinan di kimia sih kalau masih ada teman-teman dari kimia B yang mau cari materi yang sama gitu kayak elektrokimia gitu. Iya, bisa dicoba dilihat aja. Tapi nggak tahu ini kayaknya sisa kimia A. Oke deh. Aku stop record dulu ya.